Hai everybody, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Yumi Apriandi. Teman-teman, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku promil menggunakan alat kontrasepsi yaitu pil KB. Jadi untuk teman-teman yang sedang promil juga semangat buat kalian. Semoga apa yang kalian usahakan berhasil. Oke, di sini aku sebenarnya sudah mempunyai anak. Jadi anak pertama aku itu usianya sekarang jalan 8 tahun, alhamdulillah. Dan aku memang sudah pengen mempunyai momongan lagi di tahun 2018. Dari sejak tahun 2018 aku promil lagi. Waktu aku ingin mendapatkan anak pertama, aku juga promil menggunakan Evere dan Volavit. Dan aku usahakan lagi pas pengen mempunyai anak kedua itu menggunakan Evere dan Volavit. Dan aku alhamdulillah berhasil waktu itu. Di saat usia kandungan aku baru jalan 7 minggu aku guguran karena itu kesalahan dari pribadi aku. Waktu itu aku sebagai SPG CHAT, aku mengangkat beban berat 25 kilo dan sorenya aku merasa sakit banget punggungnya, terus aku keguguran. Nah, karena banyak yang bilang habis keguguran katanya bagus nih, subur nih kondisinya, aku berusaha lagi dong untuk promil lagi, mengkonsumsi lagi si Volavit dan vitamin E nya berbagai macam, kayak yang lagi booming kan waktu itu JSR. Aku pakai minum ramuan serek, kunyit JSR itu, terus madu, kacang almond, susu Prenagen esensial, terus segala macam yang bagus yang alami itu aku konsumsi. Olahraga, yoganya juga aku rutinin sampai di titik tahun 2021 kayak aku lelah juga ya. Setiap bulan menanti dan kecewa, semangat lagi, kecewa lagi, semangat lagi gitu terus. Ada rasa lelah, ada rasa kenapa ya gitu. Terus akhirnya ada teman deket aku yang sama kondisinya sama aku, jarak anak pertama sama anak kedua, promilan anak kedua ini agak jauh, nggak dikasih juga, dan akhirnya dia berhasil karena katanya menggunakan alat kontrasepsi pil KB. Dia itu nggak menggunakan pil KB itu sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan sebelumnya ya. Dia jadi menggunakan pil KB ini emang benar untuk pemancing kehamilan. Dan saat dia berhasil, aku ada rasa pengen juga, cuman masih ada keraguan, kan aku pengen punya anak, bukan pengen mencegah kehamilan gitu. Karena selama ini aku nggak pernah pakai alat kontrasepsi apapun, dari anak pertama sampai pengen hamil lagi ini aku nggak pernah KB. Jadi di situ aku ada rasa takutnya pala nanti aku kering gitu kan, namanya pikiran aneh-aneh gitu. Terus ada teman aku juga yang memang menggunakan alat kontrasepsi pil KB ini sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan, dan dia saat lupa minum akhirnya dia kebobolan. Katanya emang kalau menggunakan alat kontrasepsi pil KB ini akan membuat subur kalau sampai kita lupa meminumnya, katanya begitu kan. Aku memberanikan diri untuk konsultasi ke bidan, apa benar menggunakan pil KB ini bisa untuk memancing kehamilan. Dan terus aku searching juga di YouTube, dan banyak juga yang menggunakan pil KB dan berhasil gitu. Dan salahnya juga mungkin karena aku nggak menyamakan diri aku sama diri mereka gitu kan. Akhirnya aku nanya temen aku dong yang berhasil hamil ini menggunakan pil KB apa andalan. Terus tadinya aku lebih prefer ke pil KB Diana gitu. Tadinya aku niatnya pakai pil KB Diana, kan dia pil KB Diana cuma 21 tablet ya, jadi dia akan haid gitu. Kalau yang pil KB andalan kan dia 30 atau 8 gitu, aku lupa. Terus bidannya juga bilang katanya aku pakai di andalan aja, dan minumnya disarankan sama seperti teman aku, minumnya itu selang-seling, jadi nggak diminum full gitu, minum setiap hari, dan aku disarankan untuk minum selang-seling aja. Jadi di bulan Mei 2021 aku minum. Saat haid itu aku haid pertama tanggal 3 Mei, dan aku mulai minum pil KB andalan dan minumnya memang selang-seling. Tapi ternyata di pertengahan bulan Mei juga aku haid lagi. Jadi selama selama sebulan aku 2 minggu haid. Aku nggak pernah seperti itu, dan aku kaget, aku takut, wah apa gara-gara ini mengkonsumsi pil KB ya. Terus karena aku sebelumnya belum pernah mengkonsumsi alat kontrasepsi apapun. Terus akhirnya aku udahin, aku nggak mau lagi. Setelah haid lagi, aku nggak mau konsumsi lagi. Terus di bulan Juni aku nggak haid sama sekali. Jadi Mei aku haid 2 kali, Juni aku nggak haid sama sekali, Juli aku haid di tanggal 3 Juli.
Terus di bulan Agustus sampai bulan Desember aku haidnya nggak teratur. Jadi siklusnya, tadinya aku siklusnya teratur 27 hari, terus gitu ketemu minum pil KB siklusnya nggak teratur 40 hari, terus lompat ke 26 hari gitu. Jadi lompat-lompat gitu siklus haidnya. Jadi aku nggak bisa ngitung masa subur aku, padahal aku di situ masih mengusahakan untuk promil gitu. Aku hitungin terus kan ini siklus haid aku bagaimana di Januari, Februari. Wah, ini siklus haid aku udah mulai teratur. Di Januari sama Februari itu siklus haidnya 28 hari. Terus sampai di bulan Mei aku alhamdulillah masih teratur. Di bulan Mei aku memberanikan diri untuk konsultasi ke dokter. Aku pertamanya pengen konsultasi bagaimana kondisi sel telur aku, rahim aku gitu kan, karena aku juga pengen pap smear juga awalnya gitu. Terus sebenarnya nih mas, sebelumnya aku juga bukan banyak ya, udah ke tukang urut gitu kan. Di sini namanya masih agak kampung, aku masih ke tukang urut untuk kayak naikin peranakan. Terus katanya ya tukang urut bilang peranakan aku bagus. Terus ya tukang urut juga, kok belum hamil-hamil ya. Aku waktu itu balik 3 kali ke tukang urut, dia sempet nanya kok belum isi-isi ya, padahal ini kondisinya bagus gitu. Terus ke dokter juga aku konsultasi, awalnya aku pengen pap smear dan konsultasi bagaimana kondisi rahim aku, dan aku selipin pengen hamil lagi dok, kataku gitu kan. Dan disarankan aku USG transvaginal untuk lebih tahu kondisi sel telur aku dan rahim aku. Oke, terus aku menjalankan USG transvaginal. Jadi USG transvaginal itu vagina kita dimasuki ya sebuah alat gitu. Nanti dia kayak mendeteksi rahim kita, sel telur kita gitu. Dan di situ sel telur aku kata dokternya bagus. Dan aku nanya kecil-kecil nggak dok? Karena kan katanya kalau sel telur kita kecil-kecil itu yang membuat masalah, kita susah hamil juga. Dan kata dokter sel telur aku bagus dan nggak kecil-kecil gitu, dan banyak juga. Dan kondisi rahim bagaimana dok, miring atau ini kah gitu, kata dokter bagus kondisinya, posisinya juga bagus, hanya saja mungkin ibu ini kurang kali untuk berhubungan seksualnya dengan suami, kata dokter gitu kan. Terus ya aku jujur aja, memang untuk berhubungan nggak serutin kayak waktu mau punya anak yang pertama. Jadi aku berhubungannya dulu anak pertama itu 2 hari sekali rutin. Kalau yang sekarang aku berhubungannya mungkin nggak rutin, hanya saat mendekati masa subur gitu. Sotoy banget kan. Jadi ya aku kondisinya begitu karena suamiku lelah kerja, aku lelah kerja juga kan. Jadi terus habis itu aku dikasih obat Prefertil. Ya udah aku resepin ya, ini kata dokter aku resepin untuk biar sel telurnya cepat matang gitu. Prefertil dikasih 5 tablet diminum saat hari pertama haid sampai ke hari kelima haid. Dan suami aku disuruh minum obat yang mengandung Tribulus. Itu di mereknya Tribestan. Cuman aku belinya cuman yang buat aku aja, Prefertilnya. Dan di situ aku mencoba di bulan Juni ya, aku kan Mei konsultasi belum haid, terus di Juni aku haid, aku sampai Juni Juli aku konsumsi tuh Prefertilnya, dan ternyata belum juga. Aku padahal sudah mengusahakan yoga, Prefertil, terus emang aku nggak minum Falavit lagi, kayaknya kayak ada rasa pengen nyerah juga. Cuman ya namanya kita sebagai manusia biasa cuman bisa berusaha ya. Ada yang lebih menguasai diri ini yaitu Allah, ya tergantung kuasanya dia, mau hamilnya kapan, mau dikasihnya kapan gitu kan. Kita cuman bisa berusaha ya. Memang ada up down gitu kan, kadang saat haid kita down, pas lagi pengen semangatnya lagi promil kita semangat lagi gitu. Cuman di sini udah di posisi lillahi ta'ala, terserah Allah aja yang menguasai diri ini, karena dia lebih tahu mana yang terbaik, mana yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Mungkin selama ini aku hanya ingin mempunyai anak karena mungkin lihat bayi gitu yang lucu, jadi aku pengen. Aku nggak pernah memikirkan bagaimana nih aku udah siap atau belum untuk menjalani kesibukan awal mengurus bayi lagi gitu, dan bagaimana kedepannya kita kan nggak pernah tahu gitu, cuman Allah yang tahu gitu. Jadi aku positif thinking aja sekarang. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya alhamdulillah aja, karena semua segala sesuatunya harus disyukuri gitu. Bagi kalian di sini aku pengen pesan sama kalian yang mungkin ada saran
dari orang-orang terdekat untuk promil menggunakan alat kontrasepsi pil KB, ada baiknya kalian konsultasi dulu ke dokter ya, karena biasanya dokter itu lebih tahu kondisi kita, terus kita akan dicek rahim kita, jadi lebih enak gitu. Memang kalau kita diharuskan minum pil KB untuk melancarkan siklus haid, kita pasti akan dikasih itu. Dan ternyata jika kalau kondisinya seperti aku yang siklus haidnya teratur dan aku nggak butuh pil KB itu, aku dikasihnya alat penyubur, ya itu kan pasti dokter lebih tahu ya. Jadi emang benar ya, ada beberapa dokter yang menyarankan menggunakan pil KB sebagai alat pelancar siklus haid, tapi di sini pokoknya kalian benar-benar harus konsultasi ke dokter. Kasihan, takutnya kalian pengen promil malah nanti nggak bisa ngitung masa subur kalian karena siklus haidnya nggak teratur kayak aku. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang ingin mempunyai momongan. Semangat ya, pasti kalian akan mendapatkan yang terbaik, yakinlah kalian akan mendapatkan yang terbaik. Jangan patah semangat, terus berjuang dan tetap positive thinking sama Allah. Oke, bye bye, assalamualaikum.